Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Seperti biasa, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat. Insyaallah tidak ada kekurangan suatu apapun, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita untuk pelajaran bahasa Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah berada di jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita nanti ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik anak-anakku kelas 10 yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai teks eksposisi. Sebelum kita masuk pada pertemuan yang kedua ini, sedikit Pak Eko mengulas kembali apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang pertama terkait dengan teks eksposisi. Pada pertemuan yang pertama kemarin, kita membicarakan tentang pengertian dari teks eksposisi, kemudian unsur-unsur isi di dalam teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi. Pengertiannya sudah kita bicarakan kemarin, seperti ini ya, teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta. Ada kata kunci di sini, ada masalah, ada argumen, dan juga ada fakta. Tiga hal ini tidak boleh lepas dari yang namanya eksposisi. Kemudian ada juga penilaian, tanggapan, saran, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk eksposisi kalau di dalam surat kabar contohnya seperti ini. Nah, kemudian unsur eksposisi ada masalah, sudah kita bicarakan kemarin. Kemudian yang kedua setelah masalah ada argumen. Ini. Kemudian yang ketiga ada fakta. Kemudian saran, rekomendasi, itu unsur-unsur isi yang terdapat di dalam teks eksposisi. Kemudian di akhir pembicaraan kita kemarin, dari tujuan pembelajaran yang pertama kemarin, kita membicarakan tentang struktur teks eksposisi. Perlu kalian ketahui bahwasanya struktur teks eksposisi kemarin ada 3. Diawali dengan adanya tesis, kemudian rangkaian argumen, dan juga penegasan ulang. Itu yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu. Sekarang pada pertemuan yang kedua ini, masih terkait dengan teks eksposisi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi teks eksposisi yang berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Jadi kita masih membicarakan tentang identitas atau bukti-bukti yang terkait dengan teks eksposisi. Menemukan identitas teks eksposisi. Kita kemarin sudah membicarakan identitas yang terkait dengan pengertian, unsur, isi. Nah, sekarang kita akan mencari identitas dari eksposisi yang terkait dengan aspek kebahasaan. Baik, kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Yang pertama, teks eksposisi banyak menggunakan kata-kata teknis atau istilah. Nah, kata teknis atau istilah adalah kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Ini pengertiannya. Istilah atau kata teknis adalah kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Perbedaan kata dengan istilah terletak pada bidang pemakaiannya. Ya, misalkan kalau kata itu kan lebih umum, digunakan dalam berbagai bidang kehidupan bisa. Akan tetapi kalau istilah ini pemakaiannya khusus pada bidang-bidang tertentu. Misalnya istilah di bidang kesehatan, ya tidak akan bisa kita gunakan untuk istilah-istilah di bidang pertanian dan lain sebagainya. Kalau kata ini bebas, penggunaannya dimanapun bisa. Itu. Di dalam teks eksposisi, kata-kata teknis atau peristilahan yang digunakan sesuai dengan masalah atau topik yang dibahas. Kalau seandainya dalam eksposisi itu membahas tentang bencana alam, ya berarti nanti ada istilah-istilah yang terkait dengan itu, bencana itu. Kemudian di situ Pak Eko sampaikan keterangan lebih lanjut mengenai istilah, silakan dibuka kembali buku kalian halaman 51. Nah, di situ nanti kalian bisa menemukan secara lebih jauh ciri-ciri istilah. Ya, di antaranya tidak memiliki sinonim dan antonim. Itu toh. Kemudian hanya digunakan pada bidang-bidang tertentu, bersifat monosemantik dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian buka kembali di buku kalian halaman 51 di Hasanah Kebahasaan. Itu ya, jadi kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama, teks eksposisi banyak menggunakan kata-kata teknis. Kemudian yang kedua, teks eksposisi banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi atau ada orang yang menyebut dengan kata penghubung atau kata sambung kausalitas, kata sambung yang menunjukkan hubungan penyebaban. Nah, kausalitas itu artinya penyebaban. Untuk apa? Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Argumentatif itu apa? Nanti ada di bawah. Ya, kenapa bukan argumentasi, tetapi kenapa argumentatif? Nah, nanti ada keterangan di bawah. Jadi di dalam eksposisi nanti akan kalian banyak jumpai kata-kata yang seperti ini. Jika, maka, sebab, karena, ini semuanya merupakan kata penghubung jenis kausalitas. Ya, kata penghubung kausalitas atau konjungsi kausalitas, ya, yang menunjukkan, sekali lagi, kata hubung atau konjungsi kausalitas itu menunjukkan hubungan penyebaban. Gitu. Kemudian yang ketiga, teks eksposisi banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi, sekali lagi ya, tadi kata penghubung bisa, kata sambung bisa. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang menyatakan hubungan perbandingan atau pertentangan. Temporal, perbandingan atau pertentangan. Nah, konjungsi ini digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi, fakta ataupun penolakan, penentangan terhadap argumen tanpa T ya, atau penentangan terhadap argumen lainnya. Itu dari maksud dari konjungsi temporal di dalam sebuah eksposisi. Pokoknya ada konjungsi tersebut menyatakan ini, perbandingan atau pertentangan. Contoh, sebelum itu, kemudian,
pada akhirnya sebaliknya, berbeda halnya, namun yang awal-awal ini kalau kita lihat seperti apa urutan waktu, ya kan? Urutan argumentasi, ya, tetap ini juga terkait dengan waktu. Sebelum itu dia menyampaikan tentang ini. Nah, dia datang kemudian pergi. Nah, itu kan namanya konjungsi temporal. Nanti diingat-ingat bahwasanya kalau ada kata-kata yang menyatakan, kata-kata hubung yang menyatakan hubungan perbandingan atau pertentangan yang digunakan untuk ini semua merupakan apa? Konjungsi temporal. Kemudian yang keempat ada teks eksposisi banyak menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental atau mental verb, ya, istilah lainnya adalah mental verb, adalah kata kerja yang menyatakan kegiatan yang bersifat apa? Bersifat abstrak. Artinya abstrak itu ya tidak terlihat. Aktivitas-aktivitas yang bentuk aktivitas dari kata kerja tersebut tidak bisa terlihat. Tidak bisa diindrai, terutama tidak bisa terlihat oleh mata. Karena itu bersifat abstrak. Ada tetapi tidak terlihat. Karena itu berupa kata kerja mental itu berupa aktivitas pikiran. Kata kerja mental di dalam eksposisi digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahasnya. Ya, jadi kata kerja mental atau mental verb di dalam eksposisi digunakan dalam pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan pendapat penulis terkait dengan masalah yang dibahasnya. Contoh, ada memperhatikan. Kita tidak tahu orang itu memperhatikan atau tidak. Nah, duduk diam belum tentu memperhatikan. Yang tahu adalah siapa? Dirinya dan Allah. Nah, menggambarkan, bukan menggambar loh ya, tapi menggambarkan. Kalau menggambar kita tahu, ada orang menggambar tahu. Tapi kalau ada orang itu menggambarkan belum tentu. Memahami, ini pun aktivitas pikiran. Nah, ayo siapa yang paham? Biasanya ketika kita berada di kelas itu, siapa yang paham? Semuanya diam. Guru akan menganggap itu paham, ternyata belum paham sama sekali. Itu aktivitas pikiran. Berpikir, belum tentu ketika ada orang yang duduk, termenung, memegang buku. Apa lantas kita akan menyebut dia itu sedang berpikir keras? Belum tentu. Mungkin dia menahan lapar atau menahan rasa sakit. Seperti itu. Itu ya, jadi teks eksposisi banyak menggunakan kata kerja mental, maksudnya seperti itu, digunakan penulis untuk menyatakan, mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, yang kelima, teks eksposisi banyak menggunakan kata perujukan. Kata rujukan itu sama halnya dengan kata ganti sebenarnya. Kata rujukan adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Ini kalau kita lihat di dalam kosakata bahasa Indonesia, arti dari kata rujukan itu adalah kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya. Ada 3 macam kata rujukan, yaitu kata rujukan orang, rujukan tempat, dan rujukan benda. Nah, contoh menurut, berarti rujukan apa? Menurut ini. Kalau kita lihat di sini rujukan orang, rujukan tempat, rujukan benda, ya rujukan benda. Kita sudah berbicara tentang kata benda. Ada kata benda abstrak, ada kata benda konkret. Menurut hasil penelitian, berarti kan sudah ada penelitian sebelumnya, berarti kata benda. Merujuk ini, berarti bisa kata benda juga itu. Nah, seperti itu namanya kata perujukan. Kemudian yang keenam, teks eksposisi banyak menggunakan kata persuatif. Kata persuatif
Tentunya kalian sudah paham kata-kata yang digunakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Biasanya berupa ajakan, himbauan, dan permintaan. Ingat, ya, di dalam eksposisi, meskipun itu sifatnya ini mengajak seseorang dan lain sebagainya, menghimbau seseorang, kemarin sudah Pak Eko sampaikan dalam pengertiannya itu tidak sampai untuk membujuk. Nah, lihat ini, biasanya hanya berupa ajakan, himbauan, dan permintaan. Kalau sampai membujuk itu nanti namanya ada jenis teks yang lain. Hendaklah, sebaiknya, seharusnya, itu termasuk kata-kata persuatif. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kaidah kebahasaan yang ada di dalam eksposisi adalah eksposisi itu nanti banyak menggunakan kata-kata yang lugas. Kata lugas atau denotatif, atau ini nggak usah pakai VE ya, denotatif F gitu. Kata lugas atau denotatif atau makna asal adalah kata-kata yang bermakna apa adanya. Di dalam eksposisi lazimnya tidak boleh mengandung kata yang bermakna kias atau kata-kata yang diberi tambahan-tambahan arti dari makna dasarnya. Tidak boleh. Karena eksposisi itu nanti bisa kita masukkan ke dalam teks non-sastra. Maka dari itu tidak boleh ketika kita menulis eksposisi menggunakan kata yang kias, yang berbunga-bunga, yang menimbulkan multi tafsir, akhirnya nanti bisa ambigu dan lain sebagainya. Keterangan lebih jelas tentang apa itu kata-kata yang lugas denotatif, kalian bisa melihat di halaman 26 dan 53. Ada di situ. Itu anak-anak untuk kaidah pertemuan kita yang kedua ini tentang eksposisi. Masih kita mencari bukti tentang eksposisi yang terkait dengan kaidah kebahasaan. Kaidah itu apa? Di situ rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dan dalil. Silakan diambil arti mana yang sesuai. Kaidah kebahasaan eksposisi, aturan-aturan yang harus ada di dalam eksposisi. Patokan dari bahasa eksposisi bisa konjungsi tadi, kata sambung atau kata penghubung. Nah, argumentatif ini memiliki atau mengandung alasan yang dapat dipakai sebagai bukti. Argumen itu alasan. Kalau argumentatif ini lebih ke sifatnya. Sifat dari argumen itu adalah argumentatif atau alasan itu mengandung alasan yang dapat dipakai sebagai bukti. Atau pernyataan argumentatif berarti pernyataan yang memiliki alasan yang dapat dipakai sebagai bukti. Argumentatif intinya sifat dari argumen. Seperti itu yang dibutuhkan di dalam eksposisi. Itu anak-anak yang bisa Pak Eko sampaikan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita sudah membicarakan tentang kaidah kebahasaan dalam eksposisi. Sekian yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.